Halo, saya Oda Ruli dan kali ini saya akan share tentang bagaimana cara membuat materi ajar untuk kelas gitar dengan tema atau subjeknya Lydian Scale. Kita langsung saja. Yang pertama, saya akan buat diagram scale-nya dulu. Nah, di sini sudah ada aplikasi neck diagram dan di sini yang pertama saya akan atur dulu untuk fretnya. Ini ada 12 fret, saya cuma membutuhkan sekitar 9 ya. Nah, lalu di sini juga ada ini ya tulisan untuk fretnya. Saya lebih suka menggunakan Roman numeral. Nah, ini. Lalu yang ini kita hapus. Yang ini bisa sebagai ini ya, judulnya. Nah, di sini saya akan membuat diagramnya dari C Lydian. Nah, di sini sudah ada pengaturan untuk fontnya, ukurannya. Ini bisa di custom ya. Warnanya juga bisa. Nah, sebelum kita membuat diagramnya, kita harus tahu dulu Lydian scale itu merupakan mode keempat dari major scale, atau secara gampangnya sama dengan major scale tetapi nada keempatnya dinaikkan setengah nada. Jadi kalau kita main dari C berarti nada F-nya menjadi F sharp. Oke. Kita langsung tulis. Nah, di sini ada pilihannya, ada bulat, ada kotak, segitiga, macam-macam ya. Ada yang seperti ini. Nah, saya lebih suka yang ini. Dan ini adalah posisi di C. Lalu saya klik kanan, ini sebagai root atau nada dasarnya. Nah, tulisannya root dan warnanya merah. Kita lanjut. Nada kedua, nada ketiga, nada ke sharp 4, 5, 6, 7, nada ke-8 atau ke-1 lagi, nada kedua, lalu nada ketiga, sharp 4 atau flat 5 itu sama, lalu 5, 6, 7. Nah, ini kembali ke rootnya. Kalau kita klik kanan, kita bisa pilih semua notnya. Lalu ini kan sebagai interval ya tulisannya ya. Nah, ini bisa diganti sebagai note. Nah, ini dia ya. Atau saya lebih suka sebagai fingering. Ya, ini saya tulis lagi di sini jari 1, jari 2. Ini untuk tangan kiri ya. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, dan 1, 3, 4. Nah, ini diagramnya sudah selesai. Kita bisa ekspor atau kita bisa screenshot ya di diagram. Oke. Berikutnya saya akan tulis chord progresinya. Jadi chord progresi apa yang bisa kita gunakan untuk scale Lydian ini. Nah, itu bisa dilihat di pembahasan teori musik atau biasanya saya menggunakan aplikasi namanya Scalar ya. Nah, ini adalah aplikasi untuk teori musik dan juga produksi musik. Di sini ada scale-nya. Kita pilih C Lydian. Nah, ini adalah chord yang bisa kita mainkan untuk scale Lydian. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya atau perbedaannya dengan major scale. Ya, kenapa dengan major scale? Karena major scale itu merupakan ibunya scale. Jadi jika ada scale-scale yang lain, itu kita harus membandingkannya dengan major scale sebagai landasannya ya atau patokannya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah chord yang dibuat dari major scale dan yang ini adalah chord dari Lydian scale. Nah, perbedaannya apa? Di chord kedua. Di sini major, di sini untuk major scale ini chordnya minor. Ini adalah chordnya major. Gitu ya, di minor, di major. Yang keempat juga beda. Untuk major scale ini F major, ini adalah F sharp dim. Nah, yang ketujuh juga beda. Ini adalah B diminished untuk major dan untuk Lydian ini adalah B minor. Nah, itu bedanya. Jadi ada 3 chord yang berbeda. Dan ketiga chord ini merupakan karakter dari Lydian. Ya, jadi 3 chord inilah yang membuat karakter Lydian itu lebih kerasa. Karena kita harus tahu bagaimana kita memahami karakter dari sebuah scale. Oke. Nah, setelah itu saya biasanya bisa tulis di Notion di sini.
kita akan tulis progresi chordnya, dan biasanya untuk strummingnya ini kan menggunakan rhythm slash namanya. Karena dia ada 4/4, berarti ada 4 ketuk dalam setiap bar. Lalu saya tulis chordnya di sini, C. Nah, di sini C. Nah, untuk chord keduanya saya cuma pilih D saja. Ya, karena tadi kan kita sudah tahu bedanya antara major dan Lydian adalah di chord keduanya yang lebih kerasa. Dan itu merupakan chord karakter dari Lydiannya, yaitu D mayor. Oke, kita juga bisa play ini ya. Nah, itu dia karakternya. Oke, karena di D mayor ini kan ada F sharpnya. Nah, itu ya. Nah, setelah ini kita juga bisa screenshot ya, atau kita ekspor. Nah, ini menjadi chord progressionnya. Nah, lalu kita juga bisa sebagai pengiring di saat siswa kita bermain improvisasi atau mengenal scale-nya ya, karena di saat mempelajari scale baru itu butuh waktu untuk menyesuaikan dengan feel-nya. Karena pertama-tama pasti agak kerasa aneh. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan major scale, tiba-tiba dikasih modes itu agak aneh aja, tapi dia harus membiasakan dan dibantu dengan chord, itu karakternya akan lebih kerasa. Dan untuk membantu siswa latihan di rumah, saya biasanya memberikan -1 untuk iringan dengan chord yang sudah kita tulis tadi. Bisa dengan kita rekam strummingnya, atau bisa juga menggunakan aplikasi. Nah, biasanya saya menggunakan namanya adalah Band in a Box. Nah, ini ya. Jadi di sini kita tinggal tulis chordnya sesuai yang tadi kita pilih. Nah, lalu kita bisa pilih style dan temponya ya. Style apakah yang akan kita pilih untuk memainkan chord tersebut. Nah, misalnya kategorinya di sini light pop misalnya ya. Nah, ini kita cari yang agak pelan saja, misalnya classic rock ya. Nah, di sini temponya 65, lalu kita tinggal play saja. Kalau terlalu pelan bisa dicepetin ya. Ya, atau mungkin ada yang tidak terlalu suka rock misalnya, ya, stylenya bisa kita ganti, kita bisa pilih di sini. Nah, ini bagus nih. Ya. Nah, dia bisa bermain scale atau latihan scale atau bermain improvisasi di atas chord yang ini. Nah, itu karakter dari Lydianya itu ya. Chord keduanya major. Nah, nanti ini juga bisa di render ya. Bisa kita, ini dalam bentuk WAV atau MP3, tinggal di render saja. Yang bisa digunakan oleh siswa untuk latihan di rumah. Oke. Dan sekarang materi ajarnya sudah lengkap ya, ada diagramnya untuk scale-nya, lalu ada chord progresinya untuk latihan scale dan improvisasinya. Juga ada -1 yang bisa digunakan oleh siswa untuk latihan mandiri. Dan jika kita pindahkan ke aplikasi Word atau tulisan ya, nah kira-kira seperti ini bentuknya. Ada judulnya, penjelasannya, lalu juga ada diagram scale-nya untuk semua pattern-nya, dan juga ada harmonize-nya. Nah, yang ini saya tulisnya harmonize untuk 7 chord-nya, dan juga improvisasinya, chord apa yang digunakan. Nah, jadi seperti itulah kira-kira materi ajar yang saya buat untuk kelas gitar. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe channel ini untuk informasi-informasi tentang musik, produksi, dan edukasi. Terima kasih.